Kawan-kawan, mungkin sedikit saya agak emosional kali ini. Kenapa kawan-kawan? Begini kawan-kawan, Arianto misal, profesor, yang telah menemukan air bisa menjadi bahan bakar melalui proses elektrolisa. Kemudian diciptakan nama alatnya yang cukup mantap sekarang mentereng, Nikuba. Saya emosional sedikit karena ada yang pesimis berbekal bermacam keilmuan yang diandalkan oleh bapak-bapak yang terhormat itu tersebut. Memang ada pro kontranya, itu biasa. Dan sini begini, saya ingin menegaskan kepada Anda Arianto misal, saya sangat mendukung dalam hal-hal ini. Mungkin banyak kawan-kawan kita, karena hal ini kita tekankan di sini bisa menjadikan air menjadi bahan bakar, merubahnya air menjadi bahan bakar. Sekarang kita berpikir begini, seandainya minyak bumi itu habis, minyak BBM itu habis ditambang, kemudian apa yang akan digunakan lagi untuk menghidupkan motor-motor Rolls Royce, Lamborghini kita itu kan, seperti saya yang cuma sepeda motor, kan tak bisa dihidupkan lagi. Sekarang bisanya itu dulu, bisa menjadikan air menjadi bahan bakar. Kita tekankan di situ dulu. Jangan kita berpikir bahwa untuk menjadikan air itu memerlukan energi yang banyak segala macamnya. Itu hal kedua, ketiga, keempat, kesejuta yang akan kita pikirkan. Yang kita pikirkan sekarang bisa. Dalam hal ini kita cari caranya. Kalau memang energi yang dibutuhkan yang besar, bagaimana mengefisienkan? Sekarang dulu bisa, memang ada. Dulu Nikola Tesla, Stanley Meyer katanya kan, itu yang pernah membuat hal tersebut dan telah menjalankan mobil seperti Arianto misal, cuma tidak berlanjut karena hal-hal yang kita memang tidak tahu juga. Tapi kini ada putra bangsa Indonesia, saya tidak kenal Arianto misal, saya tidak kenal bagaimana dia melakukan hal itu dan kemudian menciptakan sebuah alat yang namanya Nikuba itu. Tapi yang kita hargai, tidak perlu bahasa lain kan, kita hargai itu, dia bisa menciptakan itu walaupun pernah diciptakan yang lain kan, tidak ada bersinggungan, tidak ada dipelajari. Memang ada katanya berbekal ilmu pengetahuan segala macamnya, ada diciptakannya. Itu bukan hal yang sedikit. Pengorbanan selama yang saya lihat itu, ada pengorbanan beliau itu selama 6 tahun. Pengorbanan waktu, biaya, perasaan, dan lain-lain. Dan itu kita hargai. Dan satu lagi, udah dites oleh ABRI. Di situ dibuat sampai berapa ratus kilometer gitu, belum kita ketahui. Dan sekarang yang kita tekankan dulu, balik kita ke masalah pertama, bisanya itu. Bisa dijadikan untuk bahan bakar. Kita pikirkan dulu, bagaimana kalau seandainya minyak bumi ini habis, misalnya untuk mengolah menjadi berapa 1 liter katanya menjadi 500 itu membutuhkan, kalau pakai minyak misalnya satu, kemudian pakai air juga satu. Tapi untuk membuat, kalau minyak ini kan gratis, karena untuk pengolahan aja mungkin sekian persen cuma biayanya kan untuk menjadikan bahan bakar. Tapi kalau air misalnya menjadi bahan bakar itu memerlukan misalnya kalori yang dikeluarkan untuk sepeda motor itu menjadi 100. Tapi kalau minyak 100 juga. Ini contoh yang simpelnya. Kemudian untuk menjadikan dia 100 kalori untuk mengendarai sepeda motor ini membutuhkan listrik, misalnya pakai listrik membutuhkan 200. Artinya modalnya lebih besar daripada pengeluarannya, penjualannya. Tidak masalah, kita perkecil modalnya ini nanti. Apalagi listrik kan dari asalnya kan bisa gratis, dari air, dari angin yang diresmikan Pak Jokowi hari itu, angin besar. Kemudian dari cahaya matahari dan segala macamnya, bisa aja listrik itu setengah gratis. Seperti setengah gratis. Dan memang kalau yang pesimis, berbekal ilmu pengetahuan, keilmuan yang didapatnya, karena di Menara Gading itu kita kan menerima saja teori-teori. Sampai sekarang pun teori seperti Einstein mengatakan teori molekul yang
yang teori atom, bahwa molekul itu disusun oleh atom. Atom itu terdiri proton dan neutron. Kemudian di dalam atom itu sendiri pun ada jarak katanya antara neutron dan proton. Proton itu yang neutron itu yang intinya. Jadi seperti bulan mengelilingi bumi seperti gitu. Ada jarak lagi. Terakhir kan ada permasalahan juga. Einstein dengan ilmuwan lain mengatakan ada hal yang sebenarnya hal yang nyata itu tidak nyata. Itu namanya sekarang terkenal dengan fisika kuantum. Jadi udah Einstein mengatakan di situ, dia mengatakan Tuhan tidak bermain dadu, pokoknya begitulah ya kan, enggak kita ketahui. Tapi kita balik ke permasalahan sekarang kan, para kawan-kawan yang ada ke konteks keilmuannya, mungkin karena kita menerima dari fakultas, di doktrin kita dengan hal teori-teori hukum kekekalan energi, itu bukan hukum, itu teori namanya. Teori itu masih bisa terbantahkan. Seperti sinar matahari. Sinar matahari itu terpecah juga. Einstein mengatakan terpecah juga ke ilmuwan yang sama, misalnya fisikanya mengatakan satu itu adalah materi, sinar matahari, satu lagi gelombang, dan ini bisa-bisa akhirnya kedua mengatakan bisa gelombang, bisa partikel, bisa materi. Kan gawat. Hal-hal yang bersifat keilmuan, kecuali keilmuan masih bisa kita bantah, kita perdebatkan. Dari dalam hal ini kita dukung dulu. Yang penting bisanya dulu Pak Arianto Misel itu menjadikan air menjadi bahan bakar. Itu yang paling penting sekarang dulu kan. Jangan kita berpikir berpolemik, kita dukung. Karena di situ ada perasaan manusia juga. Seperti Pak Arianto Misel itu kan manusia. Perlu dukungan kita semua. Dukungan pemerintah, dukungan ya seperti saya ini yang punya ide-ide kecil-kecil yang tak berharga, kurang-kurang berharga lah. Tapi coba saya share juga kan. Cuma kalau Pak Arianto Misel udah membuat suatu gelombang yang besar, yang pengganti minyak bumi. Kita balik ke permasalahannya. Seandainya minyak bumi itu habis. Apa yang kita lakukan lah? Nah, ini ada bahan bakarnya, walaupun diperlukan energi listrik. Bisa juga mobil itu pakai tenaga listrik, baterai listrik. Tapi ini bisa dulu kan, listrik itu bisa gratis, macam-macam lah tuh. Yang penting bisanya dia dulu. Kita buat efisiensi seluruhnya. Bill Gates juga seperti itu, pengembangan, seluruh ilmu juga pengembangan. Nah, kawan-kawan yang pesimis, barangkali ada satu persamaan yang ingin saya katakan begini. Apakah Anda tahu sebenarnya dalam masalah ilmu, kita kan dikasih tahu sehingga kita yakin dengan hal itu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Anda benar-benar tahu siapa bapak Anda sebenarnya? Kalau tidak dikasih tahu, ibumu tak akan tahu kamu bapakmu. Nah, si bapak sendiri pun kita udah bapak-bapak ini tidak akan tahu betul-betul, ini betul-betul dalam arti yang betul-betul bahwa itu anak kita. Bisa jadi istri kita dengan yang lain kan? Bisa jadi. Karena istri kita mengatakan, itu makanya ada tes DNA namanya kan. Kalau seandainya kita sebagai anak tidak akan tahu siapa bapak kita, siapa ibu kita, karena kita didoktrin aja, itu ibumu, itu bapakmu. Kalau yang lain tidak mengatakan itu bukan ibu kita, bukan bapak kita, tidak akan tahu kita. Tes. Nah, itu dalam hal ini Pak Arianto Misel mematahkan itu semua dengan tes. Itulah maksud saya. Kita dukung. Salam sama Pak Arianto. Saya pendukung Anda, dan yang lain-lain minta tolong jangan pesimis dulu. Optimis kita. Kita bantu kawan kita, Pak Arianto Misel. Salam.